Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan fokus ke bab 5 dari buku The Science of Stuck, karya Brit Frank. Judulnya menarik nih, How to Human, Three Crash Courses on Intimacy. Nah, bab ini tuh menjanjikan 3 strategi praktis buat mengelola keintiman. Topik yang sering banget bikin bingung ya. Banyak banget nasihat simpang siur di luar sana. Pasti pernah kan merasa buntu gitu pas komunikasi sama pasangan, atau teman, atau keluarga, atau bingung. Aduh gimana ya cara benerin hubungan setelah salah paham? Nah, misi kita hari ini, kita mau sajikan intisari dari 3 kursus kilat ini. Tujuannya, supaya Anda dapat alat konkret buat komunikasi lebih baik pas lagi tegang, menetapkan batasan yang sehat buat diri sendiri, dan yang penting nih, memperbaiki hubungan dengan cara yang beneran ngefek. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Oke, strategi pertama dulu ya, namanya bahasa konflik. Penulis ini bilang, konflik dalam hubungan itu ya pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada, tapi pertengkaran yang sampai merusak hubungan itu, nah itu pilihan. Pertanyaannya kan, gimana caranya kita tetap bisa ngomong pas suasana lagi panas gitu, tanpa meledak atau saling nyakitin. Ini kayaknya tantangan semua orang ya. Bener banget. Kuncinya itu, menurut penulis dan juga pakar lain kayak Dr. Stan Tatkin, itu adalah soal menciptakan rasa aman. Aman pas lagi ngobrolin hal sulit. Soalnya, otak kita itu kalau merasa terancam, langsung deh mode bertahan hidupnya aktif. Amigdala hijack istilahnya. Logika kita kayak hilang gitu aja. Nah, Tatkin bilang, kita harus fokus ke apa yang bikin pasangan kita merasa aman. Bukan asumsi kita. Soalnya, apa yang bikin kita aman belum tentu sama buat pasangan kita. Beda-beda tiap orang. Nah, iya. Ini sering jadi masalah kan? Mungkin kita nggak sadar langsung nyerang pasangan pas dia baru pulang. Atau kayak kata dokter Gary Chapman, rata-rata orang cuma dengerin 17 detik, terus nyela. Susah banget kan bangun rasa aman kalau gitu caranya? Apalagi kalau topiknya sensitif. Konflik. Semacam sistem atau aturan main lah. Tapi disepakati bareng-bareng pas lagi adem ayem. Tujuannya yaitu, biar pas konflik muncul, obrolan tetap aman. Bukan soal siapa benar siapa salah, tapi gimana cara ngomongnya biar tetap nyambung. Penulis ngasih beberapa contoh area yang bisa disepakati nih. Misalnya, soal waktu dan tempat. Perlu nggak sih diskusi sulit itu? Biar ada persiapan mental gitu. Atau bisa spontan aja. Tempatnya juga, nentuin tempat khusus bisa bantu. Oh, iya iya. Biar nggak tiba-tiba meledak di depan umum atau pas lagi di kamar tidur gitu ya. Betul. Terus, nada suara, perlu nggak ada aturan soal volume atau intonasi? Kadang kan, ada orang yang kalau dengar suara tinggi dikit aja, langsung defensif. Padahal mungkin maksudnya nggak gitu. Masuk akal. Terus, pilihan antara virtual atau tatap muka. Mana yang lebih nyaman? Ini kedengarannya aneh mungkin ya. Tapi buat sebagian orang, apalagi yang punya trauma, ngobrol lewat telepon atau video call itu bisa lebih aman loh. Ada jarak fisik. Oh, jadi ada rasa kontrol lebih gitu ya? Bisa jadi. Ada juga ide soal sinyal jeda darurat. Semacam tombol pause atau time out signal yang disepakati. Bisa kata atau gerakan tangan simpel aja. Gunanya buat langsung stop percakapan kalau salah satu udah ngerasa kewalahan banget, atau terancam, atau nggak nyaman. Nggak perlu jelasin panjang lebar pas itu juga. Biar bisa nenangin diri dulu. Oke, jadi ada pintu keluar daruratnya ya? Semacam itu. Terus ada satu lagi ide unik nih. Diskusi sambil makan. Tapi bukan lempar-lemparan makanan ya. Haha, kirain. Bukan. Maksudnya, obrolan sulitnya dilakukan sambil ngemil atau makan ringan. Secara fisiologis, agak susah loh kita beneran marah teriak-teriak sambil ngunyah dan nelan. Soalnya sistem pencernaan itu cenderung mati pas mode bertahan hidup aktif. Jadi ini kayak ngehack otak kita biar lebih tenang gitu. Wah, menarik juga ya idenya. Semua ini kayaknya mengerucut ke gagasan yang lebih gede ya, yaitu kontra konflik. Analogi penulis tadi bagus tuh. Kita kan nggak mungkin masuk ring tinju tanpa aturan ya kan? Atau beli rumah tanpa kontrak. Tapi kok sering banget kita masuk ring debat dalam hubungan tanpa aturan main sama sekali. Persis. Kontrak konflik ini yaitu bisa dokumen tertulis atau minimal kesepakatan lisan yang jelas banget lah. Dibuatnya sebelum ada masalah panas. Isinya ya aturan main yang adil buat berdua.
Ini sejalan sama pemikirannya Marshall Rosenberg di Nonviolent Communication. Dia bilang, kita jadi bahaya kalau nggak sadar sama tanggung jawab kita atas perilaku, pikiran, perasaan kita. Nah, kontrak ini alat bantu biar kita tetap sadar. Penulis ngasih contoh pasangan Dennis dan Brian. Kontrak mereka detail banget. Sampai cara jadwalin diskusi pakai kalender digital, waktu terlarang diskusi, misalnya H-1 acara penting, formatnya gantian, kadang ketemu langsung, kadang Zoom. Bahkan tempat duduknya diatur. Ada jarak minimal pas ketemu langsung. Batas waktu diskusi juga ada, misalnya 30 menit. Kalau belum selesai, jeda dulu. Kalau ada yang langgar aturan, diskusinya stop. Coba lagi besok. Wah, kalau didengar sekilas emang kayaknya kaku banget ya, formal gitu. Mungkin ada yang mikir, lebay ah. Tapi kalau dipikir lagi, coba bayangin deh, berapa banyak energi, emosi, waktu yang bisa hemat kalau ada kerangka jelas pas lagi konflik. Bikin aturan main di awal, meskipun effort dan mungkin agak canggung, itu kayak investasi jangka panjang buat hubungan yang sehat. Intinya bikin arena bicara yang aman, bukan medan perang. Oke, kita geser yuk ke strategi praktis kedua, batasan atau boundaries. Penulis ngutip penyair Robert Frost nih, pagar yang baik membuat tetangga yang baik. Dalam hubungan, batasan itu soal kita kenal dan hormatin batas toleransi dan kapasitas diri kita sendiri. Kalau Anda sering banget ngerasa frustrasi, kesel, capek, atau ngerasa dimanfaatin dalam hubungan, wah itu bisa jadi alarm tuh. Ada isu soal batasan kayaknya. Nah, ini penting banget nih buat paham apa sih batasan itu sebenarnya. Soalnya banyak yang salah kaprah. Batasan itu bukan usaha buat ngontrol atau ngubah perilaku orang lain biar sesuai maunya kita. Itu mah lebih kayak permintaan. Batasan itu soal pilihan Anda. Tindakan apa yang bakal Anda ambil sebagai respons terhadap pilihan atau perilaku orang lain. Fokusnya di diri Anda. Apa yang bisa Anda kendalikan? Penulis ngasih beda yang jelas banget nih antara permintaan, request, sama batasan, boundary. Ini kuncinya. Kalau permintaan, Anda minta orang lain ngelakuin sesuatu. Contohnya, aku harap kamu bisa telepon deh kalau tahu bakal telat pulang kerja. Nah, keputusannya kan di tangan dia, mau nelpon atau enggak. Kita berharap dia nurutin. Tapi kalau batasan, Anda nyatain apa yang bakal Anda lakuin berdasarkan pilihan orang lain itu. Contohnya, kalau kamu milih nggak ngabarin perkiraan pulang pas udah larut banget, aku akan milih buat kunci pintu dan nggak nungguin. Nah, kelihatan kan bedanya? Pilihan tindakannya ada di tangan Anda sebagai respons. Ini soal jaga diri Anda. Coba kita lihat contoh lain ya biar makin jelas. Soalnya beda ini. Inti dari batasan yang sehat. Misalnya soal minum alkohol. Permintaan itu kayak, aku nggak suka deh kamu minum sebanyak itu. Kurangin dong. Fokusnya kan minta dia berubah. Nah, kalau batasan, kalau kamu milih minum lebih dari 1 gelas wine malam ini, aku akan milih tidur di kamar tamu. Fokusnya ke tindakan Anda buat jaga kenyamanan atau keamanan diri Anda. Oke, paham. Atau soal rencana mendadak. Permintaan, aku sebel deh kalau kamu bikin rencana dadakan terus. Bisa nggak sih kasih tahu lebih awal? Lagi-lagi, fokusnya berharap dia berubah. Batasannya, aku butuh pemberitahuan minimal 2 hari nih buat bisa ikut rencana jalan-jalan. Kalau kamu milih ngajak kurang dari 2 hari sebelumnya, aku akan milih buat bilang nggak kali ini. Fokusnya ke pilihan Anda berdasarkan kebutuhan Anda. Nah, sering ada kekhawatiran nih, ini kok kayak ngancem ya, kayak ultimatum. Penulis juga ngalamin itu, tapi bedanya, kata penulis, ada di niat di belakangnya. Ultimatum itu tujuannya ngontrol, maksa, dominasi. Kalau batasan, tujuannya jaga keamanan diri, integritas, energi Anda, biar Anda bisa tetap ada di hubungan itu dengan sehat. Kalau niatnya tulus buat jaga diri, bukan manipulasi, yaitu batasan. Tapi ada satu catatan penting banget dari penulis. Kalau respons orang terhadap usaha Anda bikin batasan itu malah ancaman, teriakan, intimidasi fisik kayak ngalangin jalan, atau secara terang-terangan ngelarang Anda punya batasan, nah itu udah masuk kategori kekerasan atau abuse. Kalau situasinya gitu, nasihat hubungan biasa, termasuk soal batasan ini, mungkin nggak berlaku. Prioritas utama itu keselamatan Anda. Jangan ragu cari bantuan profesional ya, kalau ngalamin ini. Oke, itu peringatan penting. Terus, buat Anda yang mungkin belum biasa nih, nerapin batasan itu bisa kerasa nggak nyaman banget awalnya. Mungkin takut, muncul rasa bersalah, egois, atau ngerasa jahat. Penulis bilang, itu reaksi normal kok. Ngerasa jahat itu beda sama bertindak jahat.
Anggap aja kayak lagi ngelatih otot baru di gym. Awalnya sakit, canggung, tapi lama-lama kuat. Batasan itu cara bikin ruang aman sementara, biar Anda bisa atur diri dan balik interaksi lagi dengan lebih baik. Oke, mantap. Kita sampai di kursus kirat ketiga dan terakhir nih. Yang ini, wah ini bisa jadi mengubah cara pandang Anda soal minta maaf. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak dengar atau ngomong gini? Maaf ya, jika kamu tersinggung sama omonganku tadi. Atau maaf deh jika kamu jadi salah paham. Jujur deh, permintaan maaf yang pakai jika gitu beneran bikin Anda lega, bikin merasa didengar, atau malah ngerasa masalahnya nggak selesai? Kemungkinan besar sih enggak ya. Malah bisa kerasa kayak, loh kok jadi salah gue? Gitu. Nah, disinilah penulis ngenalin konsep making amends, atau kalau diterjemahin, ya memperbaiki kesalahan. Istilah ini memang banyak dipakai di program pemulihan 12 langkah, tapi intinya relevan banget buat semua orang. Beda sama minta maaf yang seringkali cuma kata-kata. Amends itu tindakan nyata. Tindakan yang nunjukin kita sadar sama dampak perilaku kita tanggung jawab, dan kita komitmen buat berubah. Ini soal nyelarasin lagi tindakan kita sama nilai-nilai yang kita pegang. Jadi, masalahnya kalau cuma bilang maaf itu, apalagi buat luka hubungan yang dalam atau pola yang berulang, kata itu jadi kosong ya. Kurang gitu rasanya. Mungkin cukup lah ya kalau nggak sengaja nyenggol orang, tapi buat benerin kepercayaan yang retak atau nyembuhin sakit hati, kita butuh lebih dari sekedar kata. Butuh bukti. Betul. Nah, penulis nawarin kerangka kerja yang konkret banget buat ngelakuin amends ini. Namanya The 4 O's. Uniknya kata maaf malah nggak jadi bagian inti formula ini. Pertama, own. Akui perilaku spesifik Anda. Bilang dengan jelas apa yang Anda lakuin atau nggak lakuin, tanpa nyalain orang lain atau cari-cari alasan. Fokus ke perilaku Anda. Contohnya, saya akui saya nggak nepatin janji buat nyaga anak-anak Sabtu pagi kemarin, padahal kita udah sepakat. Oke, own. Akui. Kedua, observe. Amati dampaknya ke orang lain. Tunjukin empati. Coba bayangin dan akui gimana tindakan Anda itu kemungkinan besar bikin dia merasa apa. Contohnya, saya bisa bayangin kamu pasti ngerasa marah banget, kecewa, mungkin khawatir soal kerjaanmu, dan ngerasa nggak bisa ngandelin saya karena saya nggak ada di sana. Observe. Amati dampaknya. Ketiga, outline. Rencanakan langkah konkret ke depan. Jelasin secara spesifik apa yang bakal Anda lakuin beda di masa depan, biar hal yang sama nggak keulang. Ini nunjukin komitmen nyata. Contoh, ke depannya, saya nggak akan jadwalin urusan pribadi lain atau pergi kemanapun pas saya udah komitmen penuh buat bantu kamu di waktu itu. Sip. Outline. Rencana ke depan. Keempat, offer. Tawarkan untuk dengerin lebih lanjut. Buka ruang buat orang itu cerita lebih banyak soal dampak tindakan Anda ke dia. Tanpa Anda membela diri atau nyela. Contoh, apa ada hal lain yang perlu saya tahu soal gimana ini ngaruh ke kamu? Saya beneran siap dengerin. Oke, offer. Tawarkan untuk mendengar. Jadi own, observe, outline, offer. Tanpa kata maaf di intinya ya. Kita pakai contoh dari buku yuk. Pasangan Esa dan Davy. Davy janji jaga anak biar Esa bisa kerja, malah keasikan belanja pulang telat. Nah, daripada cuma bilang, sorry ya telat, Davy pakai 4 O's. Yang pertama, own. Aku akui aku lupa waktu di toko dan gak nepatin janjiku jaga anak pagi ini. Yang kedua, observe. Aku bayangin kamu pasti marah banget, bingung, cemas soal deadline kerjaanmu. Yang ketiga, outline. Lain kali aku gak akan pergi belanja atau ngurus hal lain pas aku udah janji bantu kamu jaga anak. Yang keempat, offer. Ada lagi gak yang perlu kamu sampaikan soal ini? Aku siap dengar. Wah, kerasa banget ya bedanya, jauh lebih dalam gitu. Iya, dampaknya signifikan banget. Pertama, orang yang dikecewain itu ngerasa beneran didengerin dan divalidasi, bukan cuma dikasih maaf formalitas. Ini bantu nurunin emosi defensif, buka pintu buat dialog yang lebih tenang. Kedua, dengan ngasih rencana konkret, outline, Anda nunjukin tanggung jawab beneran, membangun lagi kepercayaan, bukan janji kosong. Ketiga, ini mencegah numpuknya rasa kesal atau resentment jangka panjang yang bisa ngeracunin hubungan. Dan yang paling penting, ini ciptain ruang buat penyembuhan dan keintiman yang sejati. Yang menarik lagi, 4 O's ini nggak cuma buat situasi pas kita jelas salah loh ya. Bisa juga dipakai pas salah paham yang mungkin niatnya nggak buruk. Kayak contoh tadi, misal Devi nggak tahu Esa ada deadline penting.
dia tetap bisa pakai ini buat ngakuin dampak tindakannya, walau niatnya nggak salah. Misalnya, oh keputusanku belanja pagi ini ternyata bikin kamu kehilangan waktu kerja penting. OBS, aku bayangin kamu pasti frustrasi banget. OX, lain kali aku cek dulu sama kamu sebelum pergi Sabtu pagi. Over, ada lagi yang mau kamu sampaikan? Fokusnya ke peduli sama dampak ke orang lain. Tentu aja. Nerapin 4Os ini, ya mungkin kerasa canggung ya, formal banget, atau aneh gitu di awal. Penulis ngutip kliennya, Alex, yang bilang, "Yeah, it works. It totally works. I still hate it though." Artinya, ya ini berhasil, beneran berhasil, tapi aku tetap benci ngelakuinnya. Rasa nggak nyaman itu wajar lah pas nyoba pola komunikasi baru. Tapi potensi hemat energi emosional, waktu, dan sakit hati ke depannya itu gede banget. Dibanding terus-terusan kejebak di siklus minta maaf yang nggak ngefek. Ini kayak investasi di rekening bank emosional hubungan Anda. Jadi itu dia ya, intisari 3 strategi praktis dari bab 5 buku The Science of Stuck. Pertama, pakai bahasa konflik biar aman pas debat. Kedua, terapkan batasan buat jaga energi dan pilihan Anda. Ketiga, lakukan amends, perbaikan kesalahan yang jauh lebih ampuh dari sekedar maaf buat nyembuhin luka hubungan. Jadi ingat kata Esther Perel, terapis hubungan terkenal itu, butuh 2 orang buat ciptain pola, tapi cuma butuh 1 orang buat mulai ngubahnya. Iya, ini memang bukan sulap ya. Anggap aja ini kayak toolkit, seperangkat alat praktis yang bisa Anda mulai coba pakai. Buat bongkar pola hubungan yang mungkin bikin Anda ngerasa stuck, nggak gerak maju. Kadang kan, kayak kata Harvey Hendricks, kita lebih milih bertahan di ketidaknyamanan yang udah biasa, daripada nyoba cara interaksi baru yang rasanya asing, padahal mungkin lebih sehat. Nah, 3 strategi ini nawarin jalan lain. Dan mungkin ada pertanyaan nih di benak Anda sekarang. Gimana kalau pasangan saya atau orang lain nggak mau berubah, nggak mau nyoba ini? Pesan penting dari buku ini, fokus ke apa yang bisa Anda kontrol. Anda bisa pilih respon Anda bisa tetapkan batasan Anda bisa pilih melakukan amends pas Anda bikin salah. Perubahan di sistem hubungan itu seringkali dimulai dari 1 orang yang berani beda. Sebagai penutup nih, kami mau kasih 1 pertanyaan buat refleksi pribadi Anda. Dari 3 strategi tadi, bahasa konflik, batasan, sama amends, kalau Anda cuma bisa pilih 1 aja buat mulai diterapin secara konsisten di hubungan terpenting Anda minggu ini, mana yang menurut Anda paling mungkin bawa perubahan positif? Dan kalau udah milih, langkah kecil apa kecil aja dulu yang bisa Anda ambil buat memulainya. Hubungan yang lebih memuaskan. Terima kasih sudah menyimak.